Kita pada hari ini bersyukur ada kesempatan untuk bisa mendengar atau mendapatkan jawaban daripada pertanyaan yang menjadi tema pada pagi hari ini. Tentang apakah aku bisa kuliah ke Jerman atau kuliah ke Eropa. Nah, tentunya sebelum kita bisa tahu atau bisa pergi ke negeri orang, kita mesti tahu tentang tempat yang akan kita pergi atau tempat yang kita ingin sekali untuk belajar di sana. Negara-negara Eropa adalah negara yang sangat maju dan banyak orang ingin studi di sana, belajar di sana. Dan Bu Chandra juga dulu anaknya pingin juga ya? Iya, kepengen sekali anak saya pergi kuliah ke Jerman. Dan memang banyak hal yang ditawarkan di sana ya Pak ya. Dengan adanya Pak Guntur di sini mungkin bisa dia lebih menerangkan lebih jauh ya Pak tentang mana kita nanti sekolah di Jerman. Ya, nah ini menarik ya. Ini apakah narasumber kita sudah bisa masuk Pak Guntur? Apakah sudah dalam ruangan? Coba kita cek dulu apakah beliau sudah ada di dalam ruangan. Oke, terima kasih Moses. Moses telah memberikan nasihat yang sangat baik. Baik, selamat pagi Pak Guntur. Oh, selamat pagi Pak. Ya, apa kabar Pak? Oh, baik, puji Tuhan. Iya, sangat baik ya, puji Tuhan. Baik, saya di studio ini bersama dengan Ibu Chandra. Ibu Chandra ini guru bahasa Inggris. Kemudian ada Miss Derma. Jadi Miss Derma ini juga wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, menangani secara khusus untuk bimbingan konseling. Nah, kita tadi sudah sedikit berbincang-bincang bahwa banyak orang sebenarnya pingin sekolah itu ke Eropa ya. Dulu dosen saya pingin kuliah ke Jerman. Dia enggak pingin kuliah ke tempat yang lain. Pokoknya hanya pingin Jerman saja. Nah, ini menarik nih. Kita juga pertanyaannya ini, kenapa sih Jerman ini menjadi tempat yang menarik? Nah, sebelumnya mungkin saya coba present. Nanti kalau anak-anak bertanya silakan di chat ya. Nanti akan kami akan chatnya. Saya silakan, present dulu. Ya. Nah, mungkin kita coba putar ya video dulu ya. Sedikit video pendek saja. Wah, ini tidak bisa putar ya. Dia penutup. Oke. Nah, Pak Guntur ini sebelum nanti kita dengar dari Pak Guntur, ini Pak Guntur ini mendirikan sebuah lembaga namanya Gema ini ya. Tapi ini bacanya susah ya. Bacanya gimana nih, Pak? Gemasprachenzentrum. Baca seperti kita baca. Bisa diulangi, Pak? Gemasprachenzentrum. Oke. Bisa ditampilkan ya, tim administratornya untuk bisa tampilkan supaya anak-anak juga bisa lihat. Oke. Nah, bisa lihat persennya. Susah juga ya membacanya. Waduh. Nah, ini ada IG, Instagram daripada Gema ya. Nanti anak-anak boleh ikut follow ya. Mau pingin tahu lebih luas tentang Gema ini boleh.
Silahkan, Boleh silahkan. di-follow ya, jadi bisa belajar bisa melihat apa sih yang terjadi di Gema ya. Nah, oke Pak. Pak Guntur boleh cerita. Pak Guntur punya putra putri berapa Pak? Oh, saya punya putra putri. Saya punya 2 anak, 1 putri, 1 putra. Masih kecil, masih umur 6 tahun. 6 tahun ya. Ya. Oke Pak. Pak bisa cerita ini Pak ke siswa-siswi SMP dan SMA. Ya. Oke, selamat pagi ya. Saya mulai ya Pak ya. Ya ini bisa lihat slide yang saya kirim kah? Oh, saya tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat kan? Oke, ulang ya. Oke, sekarang mungkin sudah bisa lihat ya. Aduh, saya tidak bisa lihat, Pak. Sebentar, coba. Sudah bisa Saya tampil? tidak tahu apakah yang lain bisa lihat. Oke, sekarang saya bisa lihat nama Perni. Bapak belum melakukan presentasi, Pak. Bagaimana, Bu? Bukan. Alihkan saya yang Ya. present. Ya, belum ada kelihatan presentasinya, Pak. Oke, sebentar ya, saya present ya. Oke. Oke. Oke, sudah. Oke, baik. Oke. Cuma videonya tidak bisa diputar ya, sayang. Oke, ini lembaga pusat bahasa yang didirikan oleh Pak Guntur. Nah, ini Instagram daripada Gema. Anak-anak SMP dan SMA boleh follow ya. Silakan follow untuk bisa dapatkan informasi yang lebih luas lagi tentang Gema ya. Nah, kemudian oke, baik Pak Guntur. Boleh ceritakan ini cerita apa nih fotonya Pak? Oke, pagi Pak Jansen, pagi ibu-ibu Iya. dan pagi anak-anak ya adik-adik ya sekalian ya. Saya mungkin cerita sedikit. Dulu saya berasal dari kota kecil, kota Sibolga di Sumatera Utara. Sampai SD saya di sana, lalu SMP saya di Medan, lalu SMA, lalu saya pengen kuliah ke Jerman. Waktu itu ada salah satu saudara yang menawarkan untuk ikut kuliah ke Jerman karena katanya gratis. Lalu sayangnya tidak bisa karena krisis moneter pada waktu itu tahun 99. Jadi saya terpaksa harus berjuang masuk SBMPTN namanya tahun ini. Lalu S1 saya ada di USU untuk ilmu politik. Lalu saya terakhir sesudah saya lulus S1-nya, baru saya ada kemungkinan lagi karena kondisi sudah semakin stabil, saya ada katanya, mungkin bisa ke Jerman lagi. Saya pergi ke Jerman, terakhir puji Tuhan bisa, karena ada salah satu yang kerabat yang membuat jalan itu bisa. Sampailah saya ke Jerman, dan ini foto, dan saya menyelesaikan S2 saya di Jerman. Dan foto ini saya bersama satu teman, ini di kota yang dimana saya kuliah. Kebetulan sama-sama orang asing, baru sekali di Jerman, dan ini kebetulan yang cowoknya berasal dari Turki. Jadi sama-sama terdampar di sana, makanya kita akan ada sedikit travel waktu itu. Ya itu deh ceritanya. Ini menarik ya. Jadi ketemu orang Turki. Ya itu, jadi kalau kita dengar sekilas cerita pendek ini menarik ya, orang kalau bisa berbahasa itu punya keuntungannya banyak, bisa jalan-jalan ke berbagai tempat ya Pak ya? Ya, saya rasa bahasa
harus. Kita tambah bahasa, berarti kita tambah temen ya. Bagaimana itu kita yang bisa keren. belajar kalau kita nggak bisa berkomunikasi? Bahasa jadi modal utama kita ya Pak. Mau bahasa apapun itu, bahkan bahasa daerah, itu sangat penting. Ya, apalagi kalau bahasa asing ya. Jadi Ya. anak-anak SMP SMA memang pesannya adalah kalau ingin punya banyak teman harus belajar bahasa. Nah, ini yang penting ya. Mari kita lihat slide berikutnya ya. Nah, oke Pak, bisa ceritakan tentang ini gimana? Ya, itu kebetulan juga waktu itu saya harus belajar bahasa Jerman. Saya ya masih, baru sekali itu di Jerman, masih pusing juga. Gak ngerti apa-apa. Masuk ke kelasnya juga kagak ngerti. Dia ngomong apa juga kagak ngerti, harus setengah mati. Tapi kan ada katanya no pain no gain. Ya, itu jadi saya lagi sama teman-teman di kelas lagi belajar bahasa. Tapi ya semuanya sudah ya dengan waktu semua membaik. Tadi Pak Guntur bilang waktu masuk di kelas ini kan foto ya ini. Ini berarti foto tahun berapa nih Pak? Waduh, ini foto tahun 2003 mungkin. 2003. Jadi Pak Guntur benar-benar mengalami kesulitan ya. Apakah caranya mendengar atau mengartikan ya Pak? Ya, istilahnya kan kata orang kan, wah bahasa Jerman susah ya. Dan memang ya tidak gampang. Jadi pas waktu itu memang saya ke Jerman, saya hanya bertekad dalam diri, wah harus survive ini karena orang tua tidak kuat secara finansial. Jadi saya harus survive sendiri. Jadi nggak kepikir lagi ya takutnya atau susahnya ini itu, harus survive. Tapi ya sekarang ya bisa aja. Oke. Waktu itu apa yang Bapak lakukan supaya bisa survive? Saya pas waktu pergi ke Jerman itu saya belajar bahasa Jerman di Indonesia. Sampai di sana orang tua hanya kasih saya sedikit uang untuk jalan pertama. Mungkin pas waktu itu ya saya rasa inflasi tidak terlalu tinggi ya. Pada saat itu orang tua saya kasih saya uang jalan sekitar 30-an juta rupiah untuk seumur hidup. Kebetulan ada kerabat jauh saya yang katanya oke, saya bakal tulis surat bahwa kamu bisa kuliah di Jerman sehingga saya tidak butuh uang banyak untuk itu. Jadi saya berangkat ke Jerman itu hanya dengan 30-an juta rupiah. Saya harus bekerja, saya harus belajar ini itu untuk hidupin diri sendiri. Tapi apa yang susah itu buat kita kuat mungkin ya. Ini menarik. Ini pesan satu kalimat yang terakhir tadi apa? Ini pesan satu kalimat yang terakhir tadi apa? Ya, apa yang buat kita susah itu bakal buat kita jago ya. Itu penting. Jadi apa yang membuat kita ya, salah satu saya termotivasi untuk ngomong ke adik-adik di Padang adalah ya ini karena di belakang kalian Kalam Kudus, saya kenal beberapa orang Kalam Kudus yang sangat termotivasi supaya kalian jadi anak-anak jagoan. Jadi saya juga termotivasi untuk sharing ya. Karena kita juga harus sharing dengan orang-orang yang sukses, bukan orang-orang yang terima jadi. Ya Pak. Gitu. Jadi ya beruntung kalian ada di Kalam Kudus, serius. Saya tidak di-endorse oleh Kalam Kudus, tapi memang benar. Oke, Pak. Baik, kita nanti anak-anak kalau yang mau punya pertanyaan, silakan langsung chat ya. Ketik di sana supaya kita akan dijawab pertanyaan oleh Pak Guntur. Nah, ini ada di mana nih Pak Guntur? Gambar yang di sebelah kiri itu saya pada saat itu sudah selesai S2 saya. Saya bekerja di satu perusahaan dan kebetulan yang laki-laki yang di sebelah saya itu ya rekan kerja, kebetulan dia waktu itu memang profesor.
Jadi ya itu pada saat kondisi sudah stabil. Jadi saya sudah dengan kondisi S2 saya sudah selesai, saya sudah bekerja dengan normal, bukan lagi hanya warawiri, ya hanya ke sana sini nggak jelas. Sedangkan foto yang di sebelah kanan itu adalah murid-murid GEMA yang berangkat ke Jerman di Januari tahun 2020. Oh, banyak sekali ya. Ya, jadi ya pada saat itu kita lagi ada perpisahan sehingga ya kita ngumpul Oke, Pak. Oke. seperti itu. Nah, dalam cerita Bapak tadi foto dengan seorang profesor, tadi Pak Guntur bilang bahwa Bapak sudah berhasil. Jadi waktu sekarang kalau Bapak lihat ke belakang, ketika Bapak masuk ke Jerman pertama kali dengan modal yang kecil yang Bapak bilang tadi itu. Kalau melihat ke belakang, apa yang Bapak rasakan sekarang? Bagi pesan bagi anak-anak Kalam Kudus nih, Pak. Begini ya, begitu saya lihat lagi ke belakang, apalagi sewaktu Pak Jansen bilang ke saya, Pak Guntur tolong kirim saya beberapa foto dong. Lalu saya cari-cari, buka-buka foto-foto yang lama. Lalu saya selalu berpikir bahwa ya dulu tuh susah, tapi ternyata lewat saja ya. Ternyata kita harus tinggal berusaha. Ya, it was hard, but okay. Gitu. Nah, ini Ternyata apa yang susah selama ini, jadi gini, saya selalu berprinsip bahwa ini tidak akan gampang jalannya. Semua jalan hidup untuk kita untuk jadi sukses tidak akan menjadi lebih gampang. Yang ada kita harus makin jago. Gitu. Jadi kalau saya lihat ke belakang, ya it was hard gara-gara saya masih tidak terlalu pinter. Tapi sesudah saya lewatin, ya yang ada sebenarnya situasinya tidak semakin gampang, tetapi saya yang semakin terasah. Mungkin seperti itu ya. Oke. Baik, anak-anak yang ingin bertanya silakan. Silakan diketik di kolom chat ya, atau langsung bertanya juga secara langsung ke Ya, silakan Guntur, saja. nggak apa-apa juga. Ke wali Ya. kelas juga nggak apa-apa. Makanya Pak Guntur, saya mau bertanya nih Pak Guntur. silakan Ibu. Pak Guntur kan dia dari Indonesia, bahkan dari Sibolga. Saya tahu kota Sibolga tidak terlalu kota besar begitu ya Pak. Nah, Ya. Kira-kira gimana ya Pak? Hidup di Jerman itu, cara hidup di Jerman itu sama nggak sama di Indonesia gitu Pak? Karena kan nanti bakalan kuliah di Jerman setelah kita usia 17 mungkin, tamat SMA itu 17 tahun. Jadi bagaimana cara hidup di Jerman gitu Pak? Mungkin anak-anak juga memikirkan apakah sama kebiasaan cara hidup di Indonesia itu dengan di Jerman gitu Pak? Saya rasa mau kemanapun kita, mau dimanapun kita tinggal, saya rasa hidupnya ya mirip-mirip saja, hanya menyesuaikan dengan kondisi di sana. Oke, di sana agak lebih sedikit dingin, bisa kadang-kadang kalau winter bisa minus 20 gitu. Tetapi mungkin pertama-tama kaget, tapi sesudah itu waktu itu hidup saya agak lumayan berat, harus tough, harus berat. Jadi agak susah saya. Yang ada saya hanya waktu itu berpikir hanya untuk survive, bertahan hidup gitu loh. Jadi sehingga saya tidak sempat untuk, ya kehidupannya menurut saya sama-sama saja. Untuk mengeluh waktu itu nggak sempat untuk terpikir mengeluh. Jadi ya saya rasa Ini ada pertanyaan. apa yang ya tinggal kalau kita sudah cemplung ke sana, ya bakal let it flow. Apa yang membuat Bapak selama ini kuat di Jerman? Apa ya? Saya cuma berpikir bahwa saya selalu seperti ini untuk adik-adik yang ini ya. Saya selalu dari dulu, saya bukan dari keluarga yang kaya, tapi saya lumayan suka mengamati. Saya selalu berpikir begini, hidup ini seperti kita naik ring. Pada saat kita naik ring, yang berdebar-debar, yang kita tuh atletnya.
Yang berdebar-debar itu adalah orang tua kita, menunggu-nunggu kesuksesan kita kan. Nah, yang lainnya tuh penonton yang bakal tertawa juga kalau kita jatuh. Nah, jadi saya pas waktu di Jerman, yang buat saya kuat adalah, pertama saya takut banget mama saya kecewa ya, orang tua saya kecewa. Saya takut sekali. Yang kedua saya takut karena saya nggak punya biaya, gitu. Dan saya tahu bahwa itu tidak, maksudnya saya tidak ada yang nolong lah, berarti harus diri saya lah sama yang Tuhan lah yang tolong. Jadi ketakutan saya atau kekhawatiran saya gagal dalam hal ini, itu yang buat saya kuat. Karena saya selalu mengamati bahwa orang gagal biasanya cari-cari alasan ya. Tapi kalau orang sukses, nggak bisa. Ini tidak akan bisa makin gampang. Saya harus, waduh, kalau saya jatuh, orang tua saya yang nangis, orang lain tertawa. Dan saya tidak akan membiarkan orang lain tertawa terhadap saya. Ya kira-kira seperti itu ya. Pak Guntur, di sana katanya bahasa pengantar itu hampir semuanya bahasa Jerman. Begitu Ya. kan? Ya benar, semuanya dalam bahasa Jerman. Jadi memang Pak ketika masuk ke sana harus sudah bisa bahasa Jerman ya Pak atau gimana? Ya. Biasanya kita dari Indonesia kita harus belajar bahasa Jerman. Memang ada sedikit investasi untuk bahasanya, untuk memungkinkan kita ke sana. Jerman salah satu negara yang sangat banyak menawarkan beberapa kemungkinan jalur pendidikan, tidak hanya universitas. Tetapi juga seperti D3, sistem kita di sini D3, pelatihan, ataupun misalnya bahkan pertukaran budaya yang memungkinkan anak-anak tidak perlu ekstra banyak uang ke sana, bahkan kita digaji di sana untuk melakukan kita punya pendidikan D3, sehingga orang tua tidak terbebani. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mau itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun, dengan kita tahu bahasanya, terbuka jalan baru. Seperti itu. Jadi kalau orang bilang bahasa Jerman, oh susah banget ya ini itu. Apakah Pak Guntur Bagaimana Bu? memang sudah fasih? Apakah Pak Guntur pergi ke sana itu sudah fasih bahasa Jermannya? Pak Guntur pergi ke sana itu sudah fasih bahasa Jermannya? Pas-pasan untuk bilang saya mau beli roti. Ya. Jadi jangan ganti apa kami Pak gitu anak-anak ini. Oh saya belum bisa berbahasa, saya belum ini. Nah begitu. Gini, ya makanya saya bilang tadi, nggak ada jalan. Tapi kalau misalnya kita mencari alasan untuk tidak bisa, wah banyak alasannya, gitu. Tapi kalau memang misalnya kita ada punya satu tujuan atau apa, ya saya rasa nggak ada lah. Orang bilang, aduh jangan belajar bahasa Jerman sampai mati, nggak akan bisa gitu. Saya sampai hari ini nggak mati, gitu. Jadi saya rasa adik-adik, nah, pikirkan apa yang kalian istilahnya kalian sendiri yang harus memotivasi diri kalian. Jangan harap terlalu banyak orang, hanya orang yang sayang kalian yang bakal memotivasi kalian. Kalian harus motivasi diri kalian sendiri. Nah, dan berdoa sama Tuhan bahwa kalian bertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu kalian itu. Seperti itu. Baik Pak Guntur, di Jerman itu kan orang banyak ingin ke sana untuk melanjutkan pendidikan di sana. Ada berapa jalur Pak pendidikan di Jerman? Yang bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Yang perlu anak-anak ini ketahui. Iya, bagaimana bisa tolong diulang tadi dubbingnya agak kebentrok. Pak Jansen. Pertanyaannya. Halo. Ya, pertanyaannya gini Pak, banyak kan orang ingin kuliah ke Jerman karena berbagai faktor, fasilitas dan
kemajuan di sana. Nah, tapi di sisi yang lain kan memang untuk kuliah di sana kan tidak juga gampang atau tidak mudah. Nah, di Jerman itu ada berapa jalur, Pak? Orang yang ke sana itu kira-kira selain universitas ada lagi kah? Oke. Ini mungkin lumayan menarik ya untuk adik-adik ini ya, yang apalagi yang terutama yang sudah SMA ataupun yang belum bisa ada sedikit informasi. Jerman menawarkan beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah kuliah S1, S2, S3, S-Lilin sampai bosan kuliah kita ya. Dan itu memang biasanya gratis dan memang biasanya tidak ada biaya lah. Biayanya kecil sekali mungkin untuk biaya sosial. Tetapi memang biaya hidup di Jerman agak lumayan tinggi gitu. Sehingga yang untuk kuliah ini bagaimanapun kalian harus ada beberapa faktor finansial yang harus dimiliki, yang kita miliki. Apakah itu dari orang tua, apakah itu kita ada yang menjamin dari Jerman. Saya dapat bantuan dari yang tipe kedua. Saya dapat jaminan dari salah satu kerabat saya, paman saya yang sebenarnya saya waktu itu saya belum terlalu kenal. Tapi untungnya ya dia bisa tergerak hatinya untuk bilang oke, meskipun saya nggak kenal si Guntur tapi saya bakal bantuin. Nah, mungkin tidak semua orang mau membuat itu. Ya, jadi ada finansial orang tua ataupun ada kerabat yang mensupport, tulisin surat. Nah, untuk tipe ini kita biasanya kalau misalnya secara finansial orang tua oke, ataupun kita dapat bantuan ini, untuk hidup kita di Jerman pasti kita bisa bekerja biasanya, dan itu yang saya lakukan, dan itu survive saja. Nah, meskipun biaya hidup di Jerman agak lumayan tinggi. Nah, itu yang pertama, itu tipe kuliah. Yang kedua, Jerman menawarkan pelatihan seperti perhotelan, ataukah kita jadi koki, atau koki masak ya, ataukah kita menjadi perawat, ataukah kita menjadi tukang buat kue. Jadi itu namanya ada perhotelan, manajemen perhotelan. Tapi itu seperti tipe di Indonesia D3. Nah, dia bukan S1, dia D3. Nah, untuk ini kita biasanya di dalam 1 minggu di Jerman 3 hari ke sekolah, 3 hari bekerja. Misalnya kalau perhotelan 3 hari di hotel, 3 hari kita di sekolah. Nah, karena kita bekerja di hotel 3 hari seminggu ini, kita digaji. Itu digajinya mungkin bisa sampai, kalau uang Indonesia mungkin bisa sampai 13-15 juta rupiah 1 bulan. Dan uang itu sangat cukup untuk membiayai hidup kita di sana. Nah, jadi kita sekolah, kita yang biayai hidup kita sendiri. Dan itu tidak perlu harus kirim-kirim orang tua. Dan itu tidak perlu yang 2 pertama tadi. Tinggal mau aja lah, mau belajar bahasa Jerman, udah cari-cari kesempatan di mana bisa buat D3-nya, itu biasanya lumayan banyak. Udah kita berangkat ke sana, kita bekerja, ya kita tiap bulan dapat pendapatan sambil kita sekolah. Nah, itu sangat memungkinkan. Sesudah kita lulus dari namanya Ausbildung. Nah, sesudah kita lulus dari sana, dari 3 tahun ini, kita boleh berkesempatan untuk bekerja di Uni Eropa biasanya. Nah, yang ketiga, kemungkinan jadi yang pertama universitas, yang kedua Ausbildung, yang ketiga dia menawarkan yang namanya au pair. Au pair itu seperti ini program budaya sebenarnya. Jadi banyak anak-anak muda di luar negeri, misalnya dari Indonesia, dia pengen ke Jerman, tetapi finansial kurang bisa. Au pair ini seperti babysitter. Sebenarnya bukan babysitter yang dalam pikiran kita di Indonesia ada suster yang jaga-jaga anak. Ya kita jaga anak mereka. Tetapi biasanya 1 hari itu kita cuma bekerja mungkin sekitar 4 jam, sekitar segitu. Tetapi keluarga di mana kita menjaga anaknya wajib untuk menyekolahkan kita bahasa,
kita boleh di Jerman selama setahun 2 tahun, kita dapat uang jajan. Nah, dengan kata lain, pulang dari Jerman misalnya dalam 1-2 tahun itu bahasa Jermannya seharusnya sudah jago. Seperti itu. Nah, ketiga kemungkinan ini yang paling mungkin butuh biaya yang universitas, Ausbildung hanya bahasa mungkin, dan ada beberapa bahasa, tiket pesawat, dan juga beberapa biaya kecil-kecil lainnya. Yang au pair yang terakhir, itu program budaya yang biayanya mungkin sangat kecil ya. Yang program au pair ini, sesudah dia buat au pairnya, dia bisa meloncat ke Ausbildung ini. Jadi, saya rasa itu lumayan menarik. Pertanyaannya adalah mau atau tidak saja. Seperti itu. Pak Guntur, saya sudah pingin kuliah ke sana malah nih Pak. Cuma sudah terlambat ya. Sudah terlambat. Saya sudah pingin ke sana deh. Cuma sudah terlambat. Sudah. Tuhan sudah suruh Bapak yang lain mungkin. Miss Derma masih kayaknya pingin ya. Masih pingin sih Pak, cuma mengingat finansial. Ya. Iya. Nah, Gini ini Pak. Ya, silakan. Makanya saya bilang, Bapak sudah harus ditempatkan untuk memuluskan jalan anak-anak yang lain, kehidupan anak-anak yang di Kalam Kudus. Iya. Jadi kita punya memang tugas masing-masing ya. Iya. Jadi anak-anak ini yang jadi fighternya, mereka yang harus ditanamkan wah itu tugas berat Bapak Ibu untuk menanamkan motivasi, jiwa juang sama anak-anak ini. Iya. Nah, siswa-siswi SMP dan SMA Kalam Kudus Padang, kita bersyukur loh, kita punya kesempatan menjalin kerjasama dengan Pak Guntur, dengan gemanya, untuk kita punya wawasan yang luas, agar kita punya kesempatan bisa mengikuti pendidikan, tahu kemana kita arahnya sebaiknya. Kalau yang punya cita-cita, seperti di slide awal itu saya tampilkan di sana, Soekarno mengatakan bahwa tempatkanlah, ya, Soekarno mengatakan bahwa tempatkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi-tinggi langit, setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah ini pengalaman Pak Guntur juga sudah membuktikan ya. Dari satu kota yang kecil di Sibolga, Sumatera Utara, bisa pergi ke Jerman ya. Dan kalian siswa-siswa SMP dan SMA bisa mendengar saat ini. Ya. Saya kira kalian ada yang di sini yang punya mimpi ya. Mungkin Perni sudah pingin sekali nih. Pingin, wah ini boleh juga nih ya. Saya persiapkan diri untuk bisa ke Jerman ya. Silakan, ada yang mau bertanya langsung, silakan diizinkan. Ada Ananda itu Pak. Oke, Ananda. Kriteria untuk syarat belajar di Jerman. Sebenarnya kalau kita mau ke Jerman yang untuk ketiga hal yang tadi, sebenarnya tidak ada sementara ini selagi kalian sekolah, tidak ada yang kalian perlu ini. Kalian hanya perlu belajar bagus-bagus di sekolah kalian. Buat target bahwa nilai akademis kalian oke. Sesudah itu baru belajar bahasa Jermannya. Sesudah belajar bahasa Jermannya, itu biasanya langsung sekaligus terbuka jalannya. Karena biasanya kalau untuk yang urusan studi-studi yang beginian, kalian harus belajar bahasa Jerman dalam sekaligus. Jadi sekaligus langsung digeber, langsung dikencengin, supaya nggak sempat lupa. Nah, saran saya sama kalian, karena saya bakal ada kok tetap di Kalam Kudus untuk memberikan informasi-informasi ini. Kalau misalnya Kalam Kudus ada pertanyaan apa-apa tentang studi ini, atau ketiga kemungkinan ini, saya tetap welcome untuk memberikan informasi. Sementara ini bagusin saja sekolah kamu. Karena begini, kenapa saya minta bagusin? Karena belajar bahasa Jerman sekarang ini saya tidak tahu bagaimana kapasitas untuk di Padang kalian bisa belajarnya.
Saya tidak tahu bagaimana sumber daya yang ada di Padang untuk bahasa Jermannya, saya tidak tahu. Tetapi belajar untuk menjadi orang bertanggung jawab itu yang paling penting sekarang. Karena rajin, nah ini kembali lagi ini wejangan sedikit ya. Rajin, saya orang yang tidak percaya kalau kita bilang, wah nanti kalau saya mau pergi ke Jerman saya bakal rajin pasti. Nggak akan mungkin, omong kosong. Jadi rajin itu gaya hidup itu harus melalui belajar. Jadi kalau untuk jadi rajin, kalian harus belajar untuk menjadi rajin. Kalian harus belajar untuk bertanggung jawab. Itu makanya saya selalu begini. Salah satu kriteria saya, kalau misalnya orang bilang, Pak Guntur, Kak Guntur saya mau belajar di GEMA. Saya langsung tanya, nilai kamu berapa di sekolah? Saya bukan bilang kalian harus menjadi gila untuk nilai ya. Tetapi saya bilang begini, ada kriteria bahwa kalian harus mencapai satu titik. Makanya kan ada KKM ya di sekolah ya. Paling tidak kamu harus tunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab untuk itu. Saya tidak mungkin kalau misalnya, oh tapi saya memang, ya kemampuan orang beda-beda untuk akademis. Ada yang memang pinter banget, dia nggak perlu belajar tapi pinter. Tapi ada yang perlu ulang 20 kali. Makanya ada nilai KKM, paling nggak kamu capai seginilah. Nah, tugas kamu sekarang kalaupun mau kamu kuliah di Jerman atau di mana-mana atau di negara lain, tunjukkan bahwa kapasitas kamu di sekolah aman. Karena paling tidak itu menunjukkan kapasitas tanggung jawab kamu sampai di mana dengan sekolah itu. Saya rasa itu ya. Jadi kalau misalnya untuk masalah apa syarat ke Jerman ini itu, wah tinggal bilang sama Pak Jansen panggil dong Pak Guntur untuk kasih informasi lagi. Pada saatnya saya bakal buat sesi di Kalam Kudus untuk itu. Iya. Baik. Terima kasih Pak Guntur. Jadi tadi Pak Guntur bilang, memang orang kan harus pintar. Karena tidak mungkin juga kan sekolah ke Eropa yang tuntutannya tinggi terus tidak pintar, tidak mungkin. Saya rasa bukan masalah, oke maaf Pak, saya mungkin agak koreksi sedikit. Bukan pintar lah, tapi agak lumayan bertanggung jawab lah ya. Yang paling penting bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Pada saat guru kalian di sekolah memberikan kalian tugas, itu tanggung jawab namanya. Ya. Nah, KKM ditentukan KKM sekolah 70%, itu tanggung jawab namanya. Ya. Kecuali kalau kita punya keterbelakangan pikiran ya, itu namanya ada berarti kekurangan, ada sedikit kekurangan. Oke, memang tidak ini. Tetapi kalau misalnya berarti ada dispensasi. Tetapi kalau misalnya dengan struktur normal tidak ada, yang ada adalah mau buat atau tidak, gitu loh. Jadi dalam konteks ini hanya cerita tanggung jawab. Ya. Artinya Seperti orang itu. yang bertanggung jawab itu, yang kerja keras, yang sungguh-sungguh, pasti dia jadi pintar, toh, betul ya? Ya, jadi seperti ini. Saya selalu melihatnya adalah anak-anak yang sekolah sekarang sebenarnya mereka adalah calon atlet dalam hidup, calon atlet kehidupan. Guru-guru yang membimbing mereka adalah coach, pelatih mereka, yang untuk mengguidance mereka mengarah kemana. Nah, selama proses itu, disitulah siswa-siswa atau kita yang harus belajar untuk bagaimana bisa semakin bertanggung jawab, semakin bisa diberikan tanggung jawab lebih besar. Kalau kita tidak belajar itu, dan bahasa-bahasa gaulnya sekarang, saya tidak tahu di Padang orang bilang ngeles nggak ya? Maksudnya dikit-dikit cari alasan, dikit-dikit cari alasan. Iya Pak, ngeles. Ya, itu orang-orang gagal ya cari alasan lah. Oh iya saya nggak bisa karena ini, oh saya nggak bisa karena ini, oh saya nilai saya jelek karena ini, karena saya nggak tidur bagus, sakit perut, nah, seperti itu. Gitu. Jadi guru hanya sebagai coach, pelatihnya. Yang kepukul, yang kena pukul ataupun yang jatuh dalam hidup, ya siswa sendiri. Seperti itu. Jadi belajar bertanggung jawab. Nanti kalau pada saatnya kamu sudah misalnya tentukan dengan orang tua, oh saya mau ke sini, mau ke sana. Misalnya ke Jerman, Pak Jansen tinggal call saya bakal kasih informasi yang lebih detail. Baik Pak Guntur. Terima kasih, ada banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guntur. Pesan-pesan yang berharga yang membangkitkan semangat bagi semua siswa-siswi Kalam Kudus Padang untuk menggapai mimpinya. Tetapi juga ada wejangan tadi bahwa seluruh siswa harus mengembangkan karakternya, kerja keras, harus siap berjuang ya Pak ya.
Ya, ini tidak akan hidup tidak akan makin gampang kecuali papa mama kalian orang kaya, ya. Nah, tapi jangan salah, kalau papa mama kalian, orang tua kalian orang kaya pun hati-hati, karena kalau orang tuanya kaya, dia tidak akan bakal membiarkan anaknya susah biasanya. Padahal kesusahan itu membuat kita jadi jago. Itu penting. Hebat. Nah, ya. Jadi saya selalu berprinsip, ini mungkin salah satu sharing saya ke kalian ya, adik-adik ya. Saya selalu berprinsip bahwa saya harus mencari sendiri bagian saya dalam hidup. Saya tidak akan berharap dengan orang tua. Saya tidak peduli orang tua saya punya apa. Istilahnya, kalaupun orang tua saya kaya, saya dapat hartanya, ya itu bonus. Tetapi kalau tidak, memang saya punya sendiri apa yang saya punya. Jadi, kalian yang harus bertanggung jawab sendiri sama hidup sendiri. Gak ada yang lain. Jadi ya, belajar karakter, belajar bertanggung jawab, belajar ini. Jangan, kalau saya ya, ini saya belajar karena hidup saya lumayan repot dulu di sana. Saya tidak bilang bisa harus, susah banget, karena banyak juga yang susah hidupnya. Tapi saya mencoba untuk belajar. Jangan biasakan saya melihat anak-anak sekolah kadang-kadang ya, bangga dengan hal-hal bodoh. Begitu. Misalnya dia melakukan hal jelek, tapi dia bangga bahwa dia jago ini itu. Saya cuma mau bilang sama kalian, bukan begitu itunya cara apanya. Itu hanya seperti mau mendapat pengakuan. Wah, gua ini buat hal yang tolol dan jago dong gitu. Nah, makanya saya sekalian mungkin bilang ke adik-adik ya, kalian harus berlomba dalam hal yang positif, bukan hal berlomba dalam hal siapa yang paling melakukan hal yang paling bego gitu ya. Maaf kalau saya ngomongnya langsung aja. Iya. Jadi jangan menghabiskan hal yang sia-sia ya. Selfie Ya. terus. Pagi selfie, siang selfie, sore selfie, malam selfie. Jadi tidak menghabiskan begitu Pak ya. Ya, maksudnya begini. Saya ada kecenderungan kalau misalnya Pak Jansen bilang masalah selfie ini itu. Selfie itu mau mengimpress, mau meyakinkan orang bahwa kita oke gitu. Nah, mungkin harus ada sedikit, saya tidak melarang itu, tetapi kalian harus mengimpress orang dengan mungkin ya kalian berusaha ini itu, terutama mengimpress diri sendiri lah ya. Impress itu apa namanya ya Bu ya? Impression, memberikan impression itu. Ya, jadi tetap belajar untuk yang hal-hal yang positif, ya. Karena kalian dalam masa proses, hasilnya nanti. Makanya kan ada orang bilang, kita sekarang berada dalam proses perjalanan kan. Lalu ada orang bilang, ya oke, guys, see you on top. Kita ketemu aja waktu sukses. Gitu. Saya rasa sangat seperti memotivasi ya Pak ya, Pak Guntur, untuk anak-anak. Mungkin ada pertanyaan terakhir buat Pak Guntur dari anak-anak. Silakan, ada pertanyaan. Tidak ada lagi? Mungkin dari SMP yang bertanya. Silakan. Ya mungkin saya bisa bilang bahwa kalau misalnya ada dari adik-adik yang memang tertarik untuk ada tujuan ke Jerman ini itu. Kalian bisa beberapa orang mungkin kasih tahu sama Pak Jansen untuk ngomong. Karena kan saya tidak bisa bilang bahwa semua bakal suka ke Jerman. Tapi kalau misalnya memang ada beberapa orang yang memang mau nanya bagaimana sih sebenarnya ini itu. Ngomongin ke Pak Jansen atau ke ibu guru yang lain. Saya bakal bersedia kok untuk ekstra untuk ngomongin ini lebih detail. Ya. Baik. Ya, kami dari studio menyampaikan terima kasih kepada Pak Guntur ya untuk segala motivasi, informasi yang berharga dan banyak hal yang berharga yang disampaikan oleh Pak Guntur. Nanti next dalam
plan ke depan, kita akan bisa melakukan pembinaan-pembinaan dan kerjasama nanti dengan Gema, supaya anak-anak ini bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Ya, Supaya silakan Pak, welcome. bisa dipersiapkan dari sekarang sehingga menjadi anak-anak yang maju ya. Nah, saya percaya semua anak di Kalam Kudus yang mendengar presentasi perbincangan ini dengan Pak Guntur memberikan semangat ini di tengah-tengah pandemik. Yang bosan pasti mulai kembali lagi menjadi semangat ya, termotivasi lagi untuk ternyata saya bisa kuliah ke luar negeri ya, bisa Ya. kuliah di Eropa. Karena Jerman itu menjadi tempat yang di berbagai negara belahan dunia yang lain ingin kuliah ke sana karena Jerman itu terkenal dengan kemajuannya, teknologinya sangat-sangat terkenal di sana. Sehingga ini ada jalan yang boleh dibukakan kepada anak SMP dan SMA sehingga boleh punya mimpi ya. Ternyata bisa ke Jerman ya. Mungkin ada Ya, silakan. dari Bu Derma mau kasih sesuatu bagi siswa. Ya, saya sebagai guru juga ya sangat termotivasi juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi. Nah, begitupun mungkin anak-anak, karena tadi saya yang tertohok yang dibilang oleh Pak Guntur itu semua jalan itu sebenarnya tidak gampang, tapi dari kesusahan itulah kita bisa lebih kuat lagi, lebih jauh lagi. Jadi anak-anak meskipun mungkin sulit yang kalian rasakan saat ini, belajar online, banyak tugas, banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi, tapi percayalah ketika bisa melewati itu, tentu kalian akan dapat membuahkan hasil yang baik. Itu sih Pak. Kalau Bu Benar, Chandra, benar. Dari saya untuk anak-anak ibu semuanya, jangan terlalu banyak alasan supaya kita bisa maju. Itu saja dari saya. oke, tidak boleh banyak alasan ya. Ya, jangan banyak alasan. Baik Pak Guntur, terima kasih untuk Pak Guntur untuk kesempatan pada siang ini. Sama-sama. Besok kita masih ada waktu mungkin 45 menit ya Pak Guntur dengan anak-anak SD. Jadi kalau untuk anak SD mungkin topiknya agak sedikit berbeda, lebih sederhana, cinta bahasa ya. Nah itu mungkin bisa nanti kita share dengan anak SD. Ada Oh, orang itu tua besok yang- ya Pak ya? Besok. Oke. Baik semua siswa, kita sampaikan terima kasih ya kepada Pak Guntur yang pagi hari ini boleh sharing, memberikan waktunya yang berharga untuk kita semua yang ada di Padang ini boleh mengenal tentang bagaimana bisa punya kesempatan kuliah di Jerman dengan berbagai kemudahan, tapi harus dicapai juga dengan kerja keras dan kesungguhan hati ya. Baik, terima kasih Pak Guntur. Sama-sama Pak. Memberkati Ya, Pak dan mungkin terakhir dari saya ya. ya, sedikit. silakan, Pak. Ya, saya mau bilang ke adik-adik ya sekalian ya. Kalian bersyukur kalian ada di sekolah ini, bahwa orang-orang di belakang kalian, pelatih-pelatih kalian, pelatih-pelatih yang peduli. Jangan sampai kamu yang tidak peduli dengan diri kamu. Jadi ya tetap berusaha, tetap semangat ya. Oke Pak, sekian aja. Terima kasih Pak. Oke, Selamat terima pagi, kasih. Pak. Selamat pagi, Tuhan memberkati ya. Ya, Yuk, sukses mari. selalu dengan gemanya Pak. Oke, terima kasih Pak. Yuk, mari. Iya, baik. Yuk, mari Ibu. Yuk, mari. Baik, ya. Baik, sebuah siswa SMP dan SMA Kristen Kalam Kudus Padang, kalian telah mendengar presentasi hal-hal yang berharga pada pagi hari ini. Diharapkan apa yang kalian dengar itu akan memberikan motivasi yang kuat bagi diri kalian sehingga kalian menjadi orang yang maju, ya. Kita boleh lahir sebagai orang yang susah, orang yang miskin, tapi kalian tidak boleh mati dalam kemiskinan. Itu sebuah kalimat yang disampaikan oleh orang hebat. Kalau tidak salah Bill Gates pernah mengatakan itu. Artinya kalian harus bekerja keras, harus berupaya, harus berusaha. Seperti yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi, dari kota yang kecil, dia bisa menjadi berhasil. Oleh karena apa? Dia berupaya, berusaha
dengan kerja keras yang sungguh-sungguh. Jadi jangan habiskan waktumu dengan sia-sia, dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Habiskanlah waktunya dengan hal-hal yang berharga, karena satu waktu nanti kalian akan menerima hasilnya, yaitu keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat belajar.